Oke, selamat pagi Pak. Oke, terakhir itu saya minta kamu untuk membuat proposalnya ya. Belum disuruh Belum. kemarin Bapak suruh bandingkan ini siklus produksi dari buku Oke, ya sudah, coba hasilnya gimana? Oke, ini sederhana aja sih Pak aku bikinnya. Ya, tidak harus rumit. Enggak apa-apa, sederhana itu tidak menjadi masalah. Ya, yang penting benar dah. Oke. Ya. Jadi dari tugas minggu lalu kan kabarnya Bapak suruh membandingkan siklus produksi yang saya buat dengan siklus produksi di bukunya Romney. Betul. Nah, jadi apa yang membedakan siklus produksi yang ada di buku Romney dengan siklus produksi yang saya buat? Nah, dari yang saya analisa, yang membedakan itu adalah pada dokumentasi. Jadi perbedaan itu antara siklus produksi yang saya buat dengan siklus produksi yang ada di bukunya Sistem Informasi yang Romney itu adalah terletak pada dokumentasi proses perpindahan barang. Baik itu perpindahan barang berupa bahan baku dari bagian gudang ke bagian produksi maupun perpindahan barang berupa barang jadi di bagian produksi ya, di bagian produksi ke bagian marketing. Dimana jika kita melihat di siklus produksinya Sistem Informasi Romney ini itu ketika dia memindahkan barang didokumentasikan perpindahan tersebut dengan menggunakan tiket. Sedangkan pada siklus produksi yang saya buat itu kan tidak mendokumentasikan perbedaan tersebut. Nah, kalau dari yang saya pahami kemarin, ini kan agak-agak lupa, jadi kemarin juga ada review-review sedikit di situ. Move ticket itu merupakan suatu dokumen yang berfungsi untuk merekam perpindahan barang dalam proses dari satu subdepartemen ke departemen lain. Perpindahan contohnya seperti pemindahan bahan baku dalam pabrik didokumentasikan di dalam tiket. Jadi di sini saya memahami bahwa tiket ini merupakan bukti serah terima barang jadinya. Nah, contohnya itu ketika bagian dari gudang menyerahkan bahan baku ke bagian produksi, itu bagian gudang akan memberikan move ticket sebagai bukti bahwa bagian gudang itu telah memberikan bahan baku ke bagian produksi. Dan bagian produksi akan menerima move ticket dari bagian gudang sebagai bukti bahwa bagian produksi telah menerima bahan baku dari bagian gudang. Oke. Nah, selain kemarin, kalau dari tugas kemarin kan selain Bapak suruh analisa juga Bapak suruh simpulkan perbedaan tersebut itu risikonya apa. Nah, dari itu menurut saya risikonya itu karena dia tidak ada serah terima barang kan. Jadi dari sistem, dari kepercayaan doang nih. Itu resikonya dalam tanda kutip yang bisa muncul itu perusahaan akan mengalami kesulitan. Contoh kesulitannya itu ya jika perusahaan itu mau melacak atau melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan produksi. Betul. Itu sih Pak. Oke, betul. Itu harus saya berbeda. Ya, move ticket setuju. Ya, tetapi sebetulnya kalau kamu lihat di dalam proses produksi itu, ya, coba berhenti sampai di sini. Diperbesar bisa nggak? Bisa Pak? Iya, oke. Ya, stop. Baik. Oke. Produksi kan enggak ya? Kita enggak gitu kan? Enggak. Oke. Artinya kan desainnya gitu-gitu saja. Artinya ini bisa diabaikan, ya. Kemudian planning and scheduling. Nah, ini kamu ada semacam perencanaan enggak di sana? Misalnya, bulan ini kita akan jual 10.000 bungkus misalnya atau sekian ton gitu. Ada enggak perencanaan? Kalau yang itu kan ini kan masih saya kan eksplorasi kan, karena kebetulan itu bukan bidang dari bagian saya, tetapi sepertinya ada sih Pak dari bagian marketing, karena mereka pasti ada target gitu. Apakah itu jadi gini? Setiap perusahaan itu pasti ada semacam estimasi atau forecast atau prediksi atau rencana gitu ya. Kita akan jualan berapa? Nah, jualan berapa ini nanti kalau diturunkan ke belakang atau ditarik ke belakang, kan berarti misalnya katakanlah
bagian marketing menentukan kita akan jualan 10.000 bungkus gitu ya. Ya. Oke. Ditarik ke belakang kan berarti bagian produksi harus bisa menghasilkan 10.000 bungkus itu. Betul ya? Betul. Berarti tarik ke belakang lagi berarti harus ada 10.000 beras yang cukup untuk 10.000 bungkus, betul ya? Betul. Kemudian harus ada kemasan 10.000 bungkus yang cukup untuk 10.000 bungkus. Dengan memperhitungkan tentunya nanti ada kemasan rusak dan lain sebagainya, betul ya? Betul. Oke. Berarti mesinnya harus siap untuk memproduksi 10.000 bungkus tersebut, ya. Oke. Dan tenaga kerjanya juga ada yang mengoperasikan dan mindah-mindahin segala macam, betul ya, Anom ya? Betul. Oke. Nah, jadi dari situ saja permasalahannya nanti kamu harus lihat mereka punya enggak ini, karena ini nanti menentukan ke belakang seperti proses tadi, itu ya. Meskipun itu tidak harus dalam bentuk tertulis ya. Nah, meskipun ya kalau perusahaan yang baik itu harusnya tertulis karena kalau enggak nanti tembak-tembakan itu ya. Oh tertulis saja nanti bisa antar bidang tembak-tembakan gitu kan ya. Oke. Nah, lalu dari situ nanti bagian produksi menggunakan informasi mengenai jumlah barang yang harus tersedia itu untuk menentukan produksi. Jadi bagian produksi minta ke gudang kan, 10.000 bungkus beras dong, misalnya per bungkusnya 5 kilo kan berarti berapa itu? 50.000 kilo ya, kira-kira. Gitu. Gudang tanya, ngapain gitu kan? Nah ini loh, bagian marketing minta dibuatkan 10.000 bungkus. Nah, itu informasi itu juga harus ada. Itu yang ada di dalam, sebentar namanya mana tuh? Production order ini. Dan juga raw material ini ke request ke gudang lah gitu ya, karena di situ tidak ada gudang, ini expenditure. Oke. Nah, lalu nanti ya perpindahannya menggunakan moving ticket yang kamu sebutkan gitu tadi. Ya, jadi kalau ini dua dokumen ini berbeda. Permintaan barang ke gudang itu beserta production order atau dalam hal ini target itu sebetulnya otorisasi bahwa bagian produksi memang akan membuat membuat barang gitu kan. Maka bagian gudang harus melepas atau memindahkan bahan baku maupun bahan pembungkus yang diminta oleh bagian produksi sebanyak ya berapapun itu. Ada dasarnya. Ya, sehingga dengan demikian nanti kalau ada kurang atau ada selisih atau ada selisih lah ya, itu bisa dilacak selisihnya ada di mana. Ya. Contoh-contoh kasusnya begini. Misalnya bagian penjualan mengatakan kita butuh 10.000. Bagian produksi ternyata hanya bisa menghasilkan 7.000. Bagian penjualan kan marah-marah kan. Nggak suka lah. Ya. Artinya, loh, saya mintanya 10.000 kok hanya dikasih 7.000 lah. Nanti jualannya gimana? Yang sudah pesen yang 3.000 ini mau dikemanakan gitu kan. Bagian produksi kan bisa mengatakan, lah gudang ngasihnya hanya 7.000. Nah, gudang ditelusur, kenapa? Oh, dari supplier hanya bisa 7.000. Nah, berarti kan nanti ketahuan masalahnya ada di mana. Atau misalnya bisa jadi, kok hanya 7.000? Gudang, loh saya sudah ngasih 10.000 loh. Gitu kan. Produsen, mesinnya rusak satu. Sehingga pada saat ini hanya bisa kapasitasnya 7.000 misalnya seperti itu. Atau, sebagian besar orangnya lagi isoman nih, nggak bisa kerja nih. Sehingga kapasitas kita turun menjadi hanya 7.000 misalnya seperti itu. Nah, dokumentasi itu sebetulnya lebih kepada itu sih ya. Jadi tidak serta-merta sistem dengan nanti yang kamu buat itu akan menyembuhkan masalah gitu ya. Tetapi nanti bisa ketahuan permasalahannya itu ada di mana. Oke, kamu tahu Dell komputer? Dell komputer. Dell. Tahu, oke ya. Ini coba saya share. Mereka itu punya, cari dulu itu. Mereka itu punya, ini sudah agak lama tapi proses produksinya itu menggambarkan apa yang saya katakan tadi. Tadi saya barusan lihat di mana ya. Oh ini. Ya.
Saya share dulu ya. Kelihatan, Nom? Kelihatan, Pak. Oke, nanti kasih tahu saya suaranya keluar nggak ya? Oh ya, Pak. Kedengaran suaranya? Belum, Pak. Oke, berarti ada yang salah di setting. Ya, sebentar. Oh, ini dia. Kita coba lagi ya. Sure. When we started Dell, Sekarang? Udah, Pak. Udah ya, oke. Kamu lihat. I challenged our manufacturing teams to think differently and create a process that would provide deliver-to-stock speed with build-to-order efficiency and effectiveness. This has become an integral part of the Dell Direct model. What this means for you is that we don't build anything until you order it, which allows us to deliver exactly the product that you want with the support you need for the lowest total cost of ownership. I hope you enjoy this virtual tour, which highlights the best practices of our global fulfillment network. And thank you for choosing Dell. Dell's global fulfillment network consists of facilities strategically located across the globe. This capability includes manufacturing centers for assembly of custom configured computing products, fulfillment centers to ensure rapid delivery of dissimilar items and to provide additional technology rollout services. This is Dell's global fulfillment network. All of Dell's manufacturing centers use the same processes enabled by the same systems and are measured the same way. This ensures consistent award-winning quality across our global network and allows us to identify and implement best practices. Now, let's see how these manufacturing centers operate. Our build-to-order model was designed to build your order exactly as you need it. Your order is routed to the manufacturing center closest to your ship-to destination. At that point, the order is electronically transferred from Dell's order management system to the manufacturing scheduling system, where all orders, including yours, are sequenced. Nah, ini sebetulnya yang dilakukan itu adalah yang dilakukan marketing. Kalau di dalam Dell, itu karena mereka pakai made to order, jadi pesan dulu baru dibuat. Ya, tapi kalau marketing kan membuat prediksi gitu ya. Oh kita butuh 10.000, tapi kan intinya sama. Pada akhirnya informasi yang dibutuhkan oleh pabrik atau bagian produksi itu adalah berapa unit yang kemasan sekian kilo, berapa unit yang kemasan sekian kilo, berapa unit yang 5 kilo tapi premium, berapa unit yang 5 kilo tapi murah gitu kan, seperti itu ya. Nah ini nggak terlalu kelihatan mungkin ya, tapi ini informasinya. Ya, jadi barang apa saja yang dibutuhkan dan berapa. Oke, teruskan ya. Into the production schedule every 2 hours. Every manufacturing center across the globe has a network of Dell servers that act as the brains of the facility. They receive orders from our order entry system. The servers keep track of work in process, and associates serialize parts with the unique serial number of each machine. Unique software images are stored for download onto customers' machines as they move through the process. This portion of Custom Factory Integration, CFI, allows our customers to eliminate software installation upon receipt. Our build-to-order process generates requests for material required for customers' orders every 2 hours, during which the material is delivered to the factory and built to order. Nah, ini itu mirip dengan supplier ngirim ke gudang. Hanya karena kalau di Dell itu mereka nggak punya gudang, maka langsung dari supplier ke bagian produksi lah, gitu ya. Tapi nanti prosesnya ini akan di-scan juga barang apa saja yang datang dari supplier. Kalau di kasusmu supplier diganti dengan gudang sama, ya substansinya sama. Oke, kita teruskan. Since there are no warehouses, part inventories are low. Ya. Our process is unique in that we serialize at the front of our line. Nah,
ini tadi label yang dicetak, itulah moving ticket. Jadi dari awal itu sudah ada moving ticket. Misalnya, saya pesan 100 bungkus yang 5 kilo dan 100 bungkus yang 10 kilo. Ya, pakai cap Samiyaji misalnya gitu kan. Nanti ada orang lain lagi pesan pakai cap Anom gitu ya. Nah itu kan berarti tiap order harus dipisah-pisah kan. Maka pakai moving ticket. A unique identifier, the computer's name or service tag number, is created and printed onto a label in both human-readable and machine-readable barcode format. The service tag number is used throughout the life of the machine and is a basis for our quality system. Scanning the service tag indicates to our teammates which components to place into a reusable protective container or tote. By the time the tote has traveled the entire length of the kitting line, all the parts required for the customer's unique machine are in place. The last step of the kitting process is matching a chassis with the parts in the tote. The first action after the completed kit arrives. Nah, jadi itu tadi barang-barang yang dibutuhkan untuk produksi dikumpulkan jadi satu dan dikirim ke bagian produksi. Ya. Dalam kasus mungkin beras, lalu mungkin juga apa, saya nggak tahu, mungkin apakah ada bubuk pengering misalnya, silika gel itu, lalu ada plastik dan lain sebagainya. Nah ini lalu mulai proses perakitannya. In the build area is to scan the service tag. Nah inilah moving ticketnya kalau di sini. Ya, ini secara komputerisasi sih. Tapi kalau di kasusmu mungkin pakai ditulis tangan atau apa ya nggak masalah, gitu kan. This scan delivers unique instructions based on our customers' requirements to the builder's control panel that guides them through the assembly process step by step. As our teammates assemble the machine, they can scan the serial number of each part to associate the part serial number with the service tag number of that machine. This simple act allows Dell and our customers to have a complete history over the life of the machine, enabling a process to drive quality accountability throughout the supply chain. Since the system service tag number is tracked throughout the manufacturing facility, the brains of the facility take over and test the machine to ensure all components are present and operating as expected. After this phase, the customer-requested software, including custom images, is downloaded onto the machine. Final testing finishes the process, and the machine is then transported to the boxing area. This efficient use of machine-to-machine communication, coupled with several patented process innovations, ensures a consistently high-quality product. After the machine has been built and tested, it is transported to a boxing line and the service tag is scanned upon arrival. The machine is securely placed into a shipping box, which travels down a conveyor where additional customer-specified parts are scanned as they are placed inside the box. This highly engineered global process ensures we deliver exactly what the customer expects. The box is then sealed and sent either straight to shipping or to an order accumulation area. While all machines to complete a customer's order are started at the same time, they may not finish at the same time due to process variability. To ensure we ship a complete order to our customers, we stage finished machines until the final machine is done. The entire order is released to shipping for delivery to our customers through a merge center. Dell operates merge. Oke. Nah, jadi seperti itu. Tetap ada permintaan ya dokumen, entah itu elektronik, entah itu mengejar lisan ya, kepada bagian gudang untuk ngirim bahan dari marketing ke produksi, ya kan? Buatkan sekian unit, gitu kan? Produksi baru ke gudang. Urutannya dan itu harus ada jejak dokumennya, ya. Nah baru nanti dari gudang ke produksi dan ke marketing itu menggunakan move ticket, itu sebagai identitas. Menangkap Pak itu saya. Menangkap Pak. Oke. Nah, kalau beras mungkin tidak terlalu ruwet ya kan. Beras itu biasanya kan kalau satu bungkus ya satu jenis kan ya. Nggak ada yang misalnya
diracik khusus misalnya beras C4 dengan beras Citra Ramos kan nggak ada setahu saya ya. Nah, tapi kalau yang kompleks seperti komputer itu kan mungkin saja prosesornya dari Intel, RAM-nya mungkin dari saya nggak tahu siapa produser RAM-nya dari Crucial misalnya, harddisknya dari Samsung, layarnya dari LG dan lain sebagainya gitu kan. Jadi komponennya banyak dan itu maka butuh move ticket. Ya, karena Dell itu bisa custom yang di luar negeri ya, kalau di Indonesia nggak bisa, Indonesia agak lain. Jadi misalnya kita sama-sama pesan laptop gitu ya, kamu pesan laptop dengan layar sama-sama 15 inci misalnya. Tapi kamu pakai prosesornya yang Core i7, saya Core i5 gitu kan. Ini kan sudah beda, meskipun casingnya sama. Jangan sampai prosesormu tertukar dengan prosesor saya. Saya senang, kamu ngamuk-ngamuk kan gitu, ya. Bayarnya beda. Nanti RAM-nya beda, harddisknya juga berbeda dan seterusnya. Maka itu gunanya move ticket itu. Ya, dan untuk Dell, kasus Dell, move ticket itu tidak hanya berhenti sampai barangnya jadi. Tapi nanti kalau itu sudah dilepas ke konsumen, move ticket itu menjadi dasar untuk garansi dan servis. Jadi seperti itu bukan serial number. Ya, Dell itu untuk garansi dan servisnya tidak pakai serial number, tapi pakai yang tadi itu namanya yang service tag tadi, move ticket. Jadi nanti ketika itu dimasukkan datanya ke sistem supportnya Dell oleh konsumen, Dell akan melihat, oh dulu komponennya ini. Kalau ada gangguan misalnya, oh yang seperti saya dulu Dell itu ini port HDMI-nya nggak bisa dipakai. Masih garansi kebetulan. Lalu saya komplain ke Dell, mereka tanya service tag-nya berapa, move ticket itu. Saya sebutkan, lalu mereka minta saya melakukan beberapa tes. Coba lakukan ini, lakukan itu, gitu ya. Dan kemudian hasilnya saya laporkan. Mereka mengatakan, oh itu motherboard-nya rusak. Ya sudah, lalu mereka kirim teknisi untuk mengganti motherboard tersebut. Dan ketika datang motherboard-nya ya dan prosesornya maupun VGA-nya gitu ya, itu ya memang untuk laptop saya bukan cocok gitu loh. Begitu dipasang ya cocok kan. Kamu tahu kalau laptop itu kan casingnya kan sangat spesifik ya. Sama-sama mereknya beda, ukuran saja bisa susunannya beda kan. Ya. Nah, maka Dell itu menangnya di situ. Jadi dia benar-benar tahu setiap produk yang dia lepas ke pasar itu konfigurasinya apa. Sehingga nanti kalau ada masalah, dia bisa mengidentifikasi masalahnya kenapa. Bahkan misalnya dalam kasus saya ya, itu kan laptop sudah saya upgrade, RAM-nya saya ganti, hard disk-nya saya ganti. Dell juga tahu, gitu kan. Dan itu nggak masalah, gitu kan. Itu kan di luar, dan itu nggak mereka garansi lah, gitu ya. Tapi itu bukan masalah, yang rusaknya adalah pada motherboard. Maka itu yang digaransi oleh Dell. Nah itu gunanya move ticket. Jadi ini untuk berikan gambaran saja bagi kamu proses manufaktur. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan kira-kira permasalahan di tempatmu penelitian itu apa? Kira-kira apa? Tadi kamu sudah menemukan move ticket ya? Dokumentasi, Pak. Betul ya. Dokumen yang menyertai dalam proses produksi itu kurang lengkap, gitu kan? Ya. Nah, berarti itu yang nanti harus dilengkapi. Beserta prosesnya. Karena dokumen saja ya, ini pengalaman ya, dokumen saja tanpa prosedur dan proses yang baik, ya nggak akan jalan. Ada dokumen nggak diisi ya percuma lah. Ada dokumen nggak dipakai, misalnya bagian produksi harusnya ada move ticket-nya cuma ditumpuk di meja, tidak dilekatkan pada barang, kan ya percuma. Ya, bagian produksi misalnya minta barang ke gudang, minta tapi harusnya pakai dokumen gitu ya, nggak pakai dokumen dan dikabulkan, ya jadi masalah juga gitu kan. Atau tadi yang sederhana yang saya sampaikan, target penjualan, berapa tahu barangnya harus tersedia, bagian produksi ngomong saja ini ya tanpa 10.000, sudah dibuatkan 10.000, enggak kok 15.000. Udah buatkan 15.000, ternyata cuma 9.000 butuhnya. Nah, itu kan celaka kalau seperti itu. Nah, maka biasanya harus ada semacam dokumentasi tertulis, baik dalam bentuk hard copy ataupun
elektronik gitu yang menunjukkan informasi-informasi yang dibutuhkan tadi. Sehingga misalnya bagian penjualan itu minta 10.000, bagian produksi ngasih 10.000 lah bilang kurang. Ya kalau kurang berapa kan begitu, ya lah. Atau misalnya bagian produksi mengatakan dimintai 10.000. Dia bilang, loh udah kok, udah saya kasih 10.000. Nah mana buktinya kan begitu. Ya. Kita kan bekerja berdasarkan bukti ya, bukti elektronik ya, jejak elektronik dokumen tadi ya. Karena kadang-kadang kita tidak tahu barang aslinya itu seperti apa. Gampangannya begini, kamu setiap semester kan lihat nilai kan diumumkan, A, gitu, B, C dan terusnya. Tapi apakah kamu benar-benar bisa melihat proses dosenmu itu menilai sehingga sampai ABC itu kan? Yang kamu lihat kan apa yang tertera di layar gitu ya, A, B, C gitu ya. Atau mungkin dosenmu mengumumkan, ini loh nilai kalian, sehingga Anom dapat A, yang lain dapat B. Gitu. Tapi apakah memang benar-benar seperti itu nilainya? Ya, kita juga nggak tahu gitu kan. Kita lihatnya informasi. Tapi kalau ini berupa produksi, ini kan barang fisik ya. Harusnya barang fisik beserta informasinya itu mengalir bersamaan. Nah, kalau kemudian fisik dan informasi ini mengalirnya tidak bersamaan, masalah. Pasti. Gitu. Nah, jadi kira-kira sudah tahu ya permasalahannya. Oke. Coba deh kamu buat proposalnya gitu. Mungkin kita mulai dari latar belakang masalah dan rumusan masalahnya dulu. Gitu ya untuk berikutnya. Oke. Nggak usah dikumpulkan, nanti seperti ini saja kamu presentasikan. Kita. Jadi tadinya saya pikir kamu harus presentasi, kita diskusi lalu kamu presentasi proposal. Nah, tapi yang satu orang siapa yang akan bisa? Maksudnya begini, kalau biasanya seminar itu presentasi itu bukan untuk saya, tapi sebetulnya untuk pelajaran mahasiswa yang lain gitu, biar bisa saling belajar. Nah, tapi kan hanya kamu, ya sudah kita diskusi seperti ini saja, gitu. Ya. Jadi kalau kamu masih harus presentasi ke saya, ngapain? Saya juga sudah tahu gitu kan. Ya. Jadi kamu siapkan dulu latar belakang masalah sampai pada rumusan masalah, nanti kita bicarakan apa yang masih harus dikerjakan. Gitu ya, Nam? Ya, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Belum, Pak. Oke, ya sudah kalau gitu. Sampai jumpa minggu depan ya. Oke, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Pagi, sama-sama.